Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membuat video peer teaching. Sebelumnya perkenalkan dulu, di sebelah kanan saya ada Perkenalkan, nama saya Meta Miranda Adha dengan nomor absen 1. Perkenalkan, saya Sardalia Putri, nomor urut absen 7. Perkenalkan, saya Ratna Indiani dengan nomor urut absen 11. Perkenalkan, saya Zakira Zainal dengan nomor absen 14. Oke, di sini kami akan membuat video peer teaching yang membahas hak dan kewajiban di sekolah, rumah, dan di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik. Untuk ketua kelas, silakan memimpin doa pembelajaran hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pelajaran menjadi lancar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Hari ini hadir semua. Hadir semua Ibu. Siapa yang mau memimpin untuk menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa, angkat tangannya. Tidak ada. Nana. Silakan kepada Katina. Untuk anak-anak silakan berdiri karena kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih Nana. Sebelum duduk di tempat duduknya, silakan dilihat terlebih dahulu meja dan kursinya apakah sudah rapi. Apakah masih terdapat sampah? Jika masih ada sampah, silakan dibuang di meja. Silakan buang di kotak sampah yang ada di depan. Masih ada sampahnya? Sampah rakyat. Kalau tidak ada, silakan duduk dengan rapi ya anak-anak. Oke, pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Hak dan kewajiban Jiban di Ibu, sekolah Bu. Iya benar. Kira-kira siapa yang masih ingat hak dan kewajiban yang ada di sekolah? Angkat tangannya. Mana? Ya Nana. Ya Jessica silakan. Menaati peraturan di sekolah, Ibu. Ya benar, itu kewajiban atau hak? Kewajiban. Kewajiban. Lalu hak yang ada di sekolah siapa yang masih ingat? Iya Cynthia. pelajaran. Iya benar. Jadi Mendapatkan perlindungan. iya benar sekali. Jadi itu adalah hak yang ada di sekolah. Lalu lalu urutan apa saja yang harus dipatuhi selama kita ada di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Siapa yang mau menjawab? Angkat tangannya. Saya Ibu. Iya, silakan Rini Rizky. Kalau di rumah itu mendengarkan dan mengikuti nasihat orang tua, membantu pekerjaan rumah,
Kalau di sekolah menghormati guru dan teman, tetap di sekolah. Kalau di masyarakat menghormati tetangga, menjaga kebersihan Ibu. Iya benar. Lalu mengapa kita harus menaati peraturan? Siapa yang mau jawab? Aku Ibu. Ya silakan Suci. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan bersama. Terus menaati peraturan, kita dapat hidup rukun, menghindari perselisihan dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Iya benar. Jadi setelah dari 2 pertanyaan yang sudah Ibu ajukan tadi, yaitu mengenai peraturan apa saja yang harus kita patuhi di sekolah, di rumah, dan di masyarakat, lalu mengapa kita harus mematuhinya? Hari ini kita akan belajar apa? Siapa yang tahu? Tentang hak dan kewajiban. Iya, kehidupan sehari-hari. iya benar. Jadi lebih tepatnya kita akan belajar tentang hak dan kewajiban di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Oke, dengan tujuan pembelajaran kalian akan bisa mendeskripsikan apa saja hak dan kewajiban yang ada di sekolah, rumah, dan masyarakat. Sudah siap belajar? Sebelum belajar kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, terima kasih. Itu saja kegiatan pembuka dari Ibu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Serli. Kepada Ibu Serli saya Baiklah anak-anak, silakan dibuka bukunya di halaman 52 sampai 54. Sudah dibuka bukunya? Sudah, Ibu. Silakan dibaca, Ibu beri waktu selama 3 menit. Sudah dibaca bukunya? Sudah, Ibu. Baiklah, di sini kita akan mempelajari hak dan kewajiban di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Anak-anak silakan diperhatikan gambar di depan. Gambar 1 itu tadi pagi Lani tidak membereskan mainannya, akibatnya kamar Lani menjadi berantakan. Ibu sudah menasihati Lani dengan baik, tapi Lani tetap tidak mau membereskannya akibat ibunya marah pada Lani. Nah, dari gambar itu ibu mempunyai pertanyaan untuk anak-anak. Apa yang dilakukan anak tersebut? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Jessica, silakan. Anak tersebut tidak merapikan mainannya, jadi mainan tersebut dibiarkan berantakan saja, Ibu. Benar, Jessica. Silakan bertepuk tangan. Pertanyaan kedua, apa akibatnya jika anak itu tidak merapikan mainannya? Siapa yang mau menjawab? Tahu, Bu. Saya, Bu. Cynthia, silakan jawab. Akibatnya kamar menjadi berantakan dan mungkin saja orang lain di rumah akan terganggu atau bahkan marah karena ketidakteraturannya Ibu. Benar ya, jawaban dari Cynthia. Silakan diberi tepuk tangan. Gambar kedua, silakan diperhatikan lagi. Tadi pagi Tata membereskan mainannya ke dalam kotak mainan seperti yang telah diajarkan Ibu. Ibu bangga kepada Tata karena sudah mau membereskan mainnya sendiri. Ibu mempunyai 2 pertanyaan lagi untuk anak-anak. Yang pertama yaitu, apa yang dilakukan anak tersebut? Siapa yang mau menjawab? Nah, Ibu. Silakan Dana dijawab. Yang dilakukan anak tersebut ialah merapikan mainannya ke dalam kotak setelah bermain di bowl sesuai yang diajarkan ibunya. Oke, benar ya jawaban Nana. Beri tepuk tangan untuk Nana. Pertanyaan selanjutnya,
ketika merapikan mainan dengan baik. Siapa yang mau menjawab? Cindy. Akibatnya kamar menjadi rapi dan anak tersebut mungkin mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang tuanya, seperti yang dialami oleh Tata ketika ibunya bangga padanya. Benar sekali jawaban dari Cindy. Beri tepuk tangan untuk Cindy. Benar sekali. Yeay. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang kita masing-masing terima atau peroleh secara pribadi. Contoh hak adalah hak mendapatkan pendidikan, hak menyampaikan pendapat. Selanjutnya itu kewajiban. Kewajiban yang kita miliki terhadap lingkungan dan orang lain. Contoh dari kewajiban itu yaitu menghormati orang lain dan menaati peraturan. Nah, berikut ini adalah pentingnya hak dan kewajiban. Yang pertama itu masyarakat harmonis ketika hak dan kewajibannya seimbang. Menghormati pendapat orang lain harus berjalan seiring dengan kebebasan berbicara. Contohnya yaitu hak mendapatkan kebebasan berpendapat harus diiringi dengan kewajiban menghormati pendapat orang lain. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis hak. Hak yang pertama itu hak asasi manusia. Setiap orang yang dilahirkan dengan hak-hak tertentu seperti hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak ini adalah fondasi dari martabat manusia dan harus dihormati oleh semua individu dan pemerintah di seluruh dunia. Selanjutnya itu hak warga negara. Hak kewarganegaraan mencakup kemampuan untuk memilih dalam pemilihan umum dan penggunaan layanan publik. Hak-hak ini memberi kesempatan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menikmati kesejahteraan yang disediakan oleh negara. Selanjutnya itu kewajiban pribadi. Selanjutnya itu jenis-jenis kewajiban. Yang pertama itu kewajiban pribadi. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, termasuk perilaku yang baik dan pemeliharaan kesehatan. Kewajiban pribadi juga mencakup pengembangan diri seperti belajar dan mengasah keterampilan, serta menjaga kebersihan dan keamanan diri. Selanjutnya itu kewajiban sosial. Kewajiban sosial mencakup tanggung jawab terhadap orang lain dan lingkungan sekitar seperti membantu sesama, menjaga ketertiban, dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Kewajiban ini juga meliputi menghormati hak dan pendapat orang lain serta berkontribusi pada kebersihan dan keamanan lingkungan. Selanjutnya, kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara meliputi mematuhi hukum yang berlaku, menghormati simbol negara, dan berperan serta menjaga keamanan dan ketertiban. Selain itu, warga negara memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam pembangunan, membayar pajak, dan berpartisipasi dalam pemilihan umum sebagai bentuk kontribusi terhadap demokrasi. Selanjutnya itu contoh hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Yang pertama itu hak atas pendidikan yang baik, hak untuk merasakan kenyamanan dan keamanan di lingkungan pendidikan, dan yang terakhir itu hak istimewa untuk menggunakan properti di sekolah. Selanjutnya itu kewajiban untuk menganggap serius dalam belajar, tanggung jawab untuk menjaga sekolah tetap aman dan rapi, serta kewajiban untuk menunjukkan rasa hormat kepada teman dan guru. Selanjutnya hak dan kewajiban di rumah. Salah satunya yaitu hak istimewa untuk menerima kasih sayang keluarga, hak istimewa untuk menggunakan fasilitas rumah. Kewajibannya, kewajiban untuk membantu pekerjaan rumah, tanggung jawab untuk menjaga kerapian dan kebersihan di rumah, serta menghormati anggota keluarga, dan salah satu keharusan. Selanjutnya hak dan kewajiban di masyarakat. Hak
mendapatkan perlindungan hukum, hak mengakses fasilitas umum, hak menyampaikan pendapat, dan hak mendapatkan pelayanan kesehatan, serta hak memperoleh pendidikan. Kewajibannya mematuhi peraturan yang berlaku, kewajiban menjaga kebersihan lingkungan, kewajiban menghormati hak orang lain, dan kewajiban membayar iuran kebersihan. Selanjutnya, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak yang pertama itu untuk melindungi hak untuk dilindungi oleh hukum, kebebasan untuk menyuarakan pendapat, hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Kewajibannya, kewajiban untuk membayar pajak, kewajiban untuk mematuhi peraturan dan hukum, kewajiban untuk menjaga ketertiban umum. Selanjutnya itu pentingnya menjalankan kewajiban sebelum menuntut hak. Yang pertama, kewajiban harus dipenuhi dengan benar sebelum meminta hak istimewa. Menghormati komitmen akan menghasilkan masyarakat yang damai dan adil. Hak setiap orang akan terlindungi jika mereka semua memenuhi tanggung jawabnya. Nah, selesai sudah materi yang Ibu jelaskan. Anak-anak sudah mengerti apa yang Ibu jelaskan tadi? Nah, Nyanyi sekarang ya. Ibu mengajak anak-anak untuk bernyanyi bersama-sama. Silakan anak-anak berdiri untuk bernyanyi bersama-sama. Sekarang, Bu. Ya, sekarang. Nah, kita akan menyanyikan lagu hak dan kewajiban. Ada sesuatu yang harus didapatkan, kewajiban sesuatu yang harus dikerjakan. Mari kita uraikan contoh kewajiban yang di rumah dan juga di sekolah. Contoh hak yang di rumah dapatkan kasih sayang, diperlakukan adil antara adik dan kakak. Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan, belajar rajin, patuhi orang tua. Contoh hak di sekolah, belajar dengan aman, dapatkan fasilitas di kelas dengan nyaman. Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan, hormati guru, taati peraturan. Hormati guru, taati peraturan. Hormati guru, taati peraturan. Udah. Terima kasih ya anak-anak. Selanjutnya, Ibu mempunyai tugas untuk anak-anak yaitu LKPD. Ibu akan membagi anak-anak menjadi 4 kelompok. Ini kelompok pertama, dan ini kelompok 2, 3, dan 4. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Menta. Pada Ibu Menta, Ibu Selvi silakan. Terima kasih. Oke, jadi kegiatan kita selanjutnya yaitu adalah berdiskusi untuk mengerjakan LKPD. Oke, jadi sebelum dikerjakan Ibu mau menjelaskan dulu LKPD yang harus kalian kerjakan nanti. Oke, LKPD-nya di sini sebelum mengerjakan, tadi kan sudah dibagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4. Ibu ingatkan dulu, di sini Ibu akan membagikan LKPD. Nah, di depannya itu ada kelompok dan juga anggota kelompoknya. Jangan lupa untuk mengisi identitas dari kelompok kalian. Kelompok berapa kalian, anggotanya siapa saja. Oke? Oke. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silakan dikerjakan secara berkelompok dan berdiskusi. Ini yang kelompok 1. Ini yang kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, silakan berdiskusi untuk mengerjakannya. Jangan individu ya, harus berdiskusi secara berkelompok. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang. Oke. Bagaimana dari kelompok 2? Apakah ada yang susah? Tidak, Ibu. Oke, bagus. Kelompok lain kalau misalkan mau bertanya, boleh ya bertanya ke Ibu. Gimana kelompok 3? Apakah ada yang susah? Tidak, Ibu. Bisa ya? Oke, bagus.
Kelompok 4, gimana kelompok 4? Ada yang susah? Aman, oke, good. Kelompok 1 yang di sini ada yang susah? Aman, Ibu. Oke, bagus. Apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah semua ya? Oke, sekarang setelah kalian berdiskusi mengerjakan LKPD-nya, Ibu mau kalian untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Boleh perwakilan dari kelompoknya saja untuk maju ke depan. Siapa kelompok yang mau maju terlebih dahulu? Tunjuk tangan. Yuk, Ibu. Oke, dari kelompok 3. Oke, silakan Silvi. Kewajiban di rumah kan, Bu? Iya. Iya, makasih. Baik, kami akan mendengar. Yang lain didengarkan ya. Oke. Oke. Baik, saya dari perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan aktivitas pertama tentang hak dan kewajiban di rumah. Pertanyaannya, yang pertama mendapatkan kasih Yuk, sayang disimak yuk, disimak. mendapatkan kasih sayang orang tua atau wali itu termasuk hak. Kedua, menghormati semua anggota keluarga itu kewajiban. Mendapatkan jaminan kesehatan dari kedua orang tua itu hak. Membantu meringankan pekerjaan orang tua itu kewajiban. Memperoleh pendidikan dan bimbingan saat belajar itu hak. Mematuhi peraturan yang disepakati bersama itu kewajiban. Menjaga nama baik keluarga itu kewajiban. Mendapatkan perlindungan dari orang tua itu hak. Mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidup itu hak. Dan selalu berkata jujur kepada orang tua itu kewajiban. Oke, sebelumnya dari kelompok lain apakah ada jawaban yang berbeda dengan kelompok 3? Sama ya. Oke, sama semua berarti jawabannya sudah betul semua. Tepuk tangan. Silakan Silvi kembali ke tempatnya. Ayo, siapa lagi kelompok yang mau memaparkan atau mempresentasikan hasil dari diskusinya? Oke, Maya dari kelompok berapa, Maya? Oke, silakan Maya. Baiklah teman-teman, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami pada aktivitas 2. Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tertib itu termasuk kewajiban. Menghormati semua warga sekolah juga termasuk kewajiban. Menggunakan fasilitas sekolah termasuk hak. Merawat dan menjaga fasilitas sekolah termasuk kewajiban. Mendapatkan ilmu pengetahuan dari guru termasuk hak. Menaati peraturan dan tata tertib sekolah itu kewajiban. Tidak berperilaku semena-mena itu juga kewajiban. Datang ke sekolah tepat waktu juga kewajiban. Menjaga kebersihan kelas kewajiban. Mengikuti upacara bendera juga kewajiban, Ibu. Oke, bagus. Dari kelompok lain, apakah ada jawaban yang berbeda dengan kelompok 2? Sama. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Terakhir, untuk aktivitas yang ketiga, kelompok mana yang mau mempresentasikan jawabannya? Ayo, tunjuk tangan. Suci, Bu. Aku, Ibu. Oke, Suci, silakan maju. Suci dari kelompok Kelompok 3, Ibu. 4, Ibu. Oke, kelompok 4. Silakan. Saya Ibu. Oh, kamu udah kecil tahu kita itu. Jadi, di aktivitas 3 itu ada hak dan kewajiban di masyarakat. Nah, yang pertama itu mendapatkan tempat tinggal yang layak itu hak, menikmati air bersih itu hak, mendapatkan akses pelayanan masyarakat itu hak, merawat dan menjaga fasilitas umum itu kewajiban, menjaga keamanan serta ketertiban umum itu kewajiban, menjaga toleransi antar umat beragama kewajiban, hidup nyaman serta aman dari segala bentuk gangguan itu hak, menghormati orang di lingkungan sekitar itu kewajiban, menaati berbagai peraturan yang berlaku di masyarakat kewajiban, menjaga kelestarian alam dengan tidak membuang sampah sembarangan itu kewajiban. Oke, dari kelompok lain ada yang berbeda jawabannya? Sama. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, tadi sudah mengerjakan LKPD secara berkelompok ya. Paham dengan
tadi? Paham. Nah, ada satu lagi nih tugas yang harus kalian selesaikan. Di sini Ibu ada lembar yang nanti akan kalian isi juga secara berkelompok. Apa sih Bu yang mau diisi? Nah, nanti kalian berdiskusi dengan kelompok, kemudian tuliskan hak apa yang pernah kalian peroleh, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Dan juga kewajiban apa yang pernah kalian lakukan, baik itu tadi di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Oke, nanti Ibu bagikan ya. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti kalian akan mempresentasikan apa yang telah kalian tulis tersebut. Oke. Oke, semuanya sudah mendapat lembarnya ya. Setelah ini akan dilanjutkan oleh Ibu Zakira. Baiklah, di sini Ibu akan melanjutkan pembelajaran hari ini. Di sini adakah yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Ibu. Ya, Rini, dipersilakan. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah hak dan kewajiban di rumah, sekolah, dan masyarakat saya terkait dan perlu dijalankan. Anak berhak atas kasih sayang dan pendidikan serta berkewajiban membantu keluarga. Siswa berhak atas pendidikan dan wajib menaati aturan. Di masyarakat, setiap orang berhak hidup aman dan wajib mematuhi aturan, memahami dan menjalankan hak serta kewajiban menciptakan keharmonisan. Baik, terima kasih Rini. Jawabannya sudah benar. Tepuk tangan untuk Rini. Jadi benar, jadi hak dan kewajiban di kehidupan sehari-hari itu seperti di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Dimana ini saling berhubungan dan juga penting untuk dijalankan. Sehingga dengan demikian, siswa belajar untuk bertanggung jawab dan menghargai orang lain sehingga kita bisa hidup rukun dan damai bersama. Baik, di sini Ibu di sini anak-anak akan mengerjakan evaluasi yang Ibu berikan. Sebelumnya anak-anak sudah membawa HP yang sudah Ibu suruh? Sudah, Ibu. Oke, sekarang langsung di-scan aja ya, langsung dari HP-nya. Ya, Ibu. Sudah dikerjakan? Sudah masuk di workflow-nya? Sudah, Ibu. Ya, silakan dikerjakan ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan evaluasinya? Sudah, Ibu. Pada dapat berapa nih nilainya? 100. Ada tidak yang tidak dapat 100? 70, Ibu. Jessica belajar lagi ya nanti. Oke, Ibu. Jadi dari pembelajaran kita hari ini apakah menyenangkan? Menyenangkan, Ibu. Di bagian mana yang menyenangkan? Yang nyanyi lagu, bernyanyi. Semuanya. Ya, nanti kita di pertemuan selanjutnya akan menyanyi juga ya. Dan juga di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai norma dalam kehidupan. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Pada ketua kelas dipersilakan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita terima bisa kita ilhami. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Baiklah, sekian pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Itu saja video PTT yang telah kami buat. Kami dari kelompok 4 izin pamit undur diri. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.